Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feki Ramdan Budiawan dari PD Pasar. Jabatan saya PLT Kasubdit Hukum Humas. Saya menjabat kebetulan masih baru dari bulan Agustus 2016. Langsung ke sesi pertanyaan atau gimana? PD Pasar Pemanfaatan Kota Bandung ini dibentuk di tahun 2008 melalui Perda 15 tahun 2007, peralihan dari Dinas Pasar menjadi perusahaan daerah. Nah, sering dari peralihan tersebut, Dinas Pasar yang setadinya hanya bersifat pelayanan, setelah menjadi perusahaan daerah itu kemudian berorientasi juga kepada pendapatan. Peralihan ini disertai juga dengan diserah terimakannya aset pemerintah kota kepada PD Pasar berupa 40 bidang tanah dan sebagian diantaranya ada berdiri juga bangunan. Kalau secara permodalan itu 2 triliun yang diserahkan oleh pemerintah kota kepada PD Pasar. Dari nilai tersebut, modal yang sudah kami terima itu untuk yang aset tetapnya itu sudah mencapai nilai 770-an miliar. Kemudian yang untuk bergeraknya itu 15 miliar ditambah dengan 85 miliar permodalan yang terakhir kami terima di tahun 2013. PD Pasar saat ini sedang menggalakkan program pembinaan kepada pedagang, kemudian kita juga ada proses pembenahan pasar-pasar mengenai masalah renovasi, kemudian rehabilitasi juga. Kemudian kita juga berupaya memperbaiki kinerja SDM. Kemudian kita juga berusaha memperbaiki mengenai masalah pengelolaan pasar. Lebih detail lagi bicara mengenai masalah penarikan retribusi yang akan kami transfer menjadi lebih otomatis. Dalam upaya ini kami sudah berusaha untuk melakukan semacam bukan studi banding ya, semacam trial atau percobaan melalui beberapa perbankan juga. Kami pernah melakukan percobaan otomasi dari retribusi itu dengan BTN Karya, kemudian yang terakhir ini dengan kita coba dengan BJBS. Nah, kita lihat seberapa besar efektifnya, sehingga nanti kemudian kami akan sosialisasikan secara menyeluruh kepada pedagang pasar di seluruh Kota Bandung. Mengenai masalah revitalisasi yang berjalan ini kan sehari jadi, kemudian berikutnya kami akan fokus di Jaur Gelis. 2 program itu yang mungkin akan kami progres di tahun ini. Kemudian untuk perbaikan pasar, kami juga bersinergi dengan program pemerintah kota. Misalkan untuk penataan kawasan Kiara Condong, kami juga mengkonsep bahwa nanti untuk masalah parkiran di Kiara Condong kami bisa mengakomodasi mengenai masalah lahan parkirnya. Secara perencanaan internal kami sudah membuatkan perencanaan bahwa nanti insya Allah parkir-parkir yang ada di Kiara Condong itu akan dinaikin ke atas pasar. Jadi kayak semacam kita bikin rangka baja untuk menampung kendaraan-kendaraan tersebut di atas. Nah, kemudian untuk perbaikan pasar yang lain pun kami mulai secara masif meminta inputan dari tiap-tiap kepala pasar, prioritas mana yang akan kita perbaiki, karena memang kalau melihat dari skala perbaikan sebenarnya mah besar, cuman karena memang kita harus lakukan ini bertahap berkaitan sama
SDM mengenai masalah pengawasan dan budgetingnya juga. Jadi nanti kita akan bikin skala prioritas. Mungkin itu saja. Oh, kenapa harus di otomatisasi yang diperhatikan itu? Tuh, pertanyaan bagus Pak. Jadi yang sekarang kita tarik retribusi itu secara manual, kita menemukan beberapa permasalahan. Jadi permasalahan tersebut terjadi misalkan ada uang yang tercecer dari hasil collecting, menjadikan bahwa apa yang telah diambil kemudian dilaporkannya itu masih kurang gitu nanti karena ada kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian untuk pendataan pedagang pun dengan adanya otomasi ini bisa lebih terdata dengan baik dikarenakan nanti aplikasinya ini bisa diunduh di aplikasi store, namanya aplikasi SAE. Nah, aplikasi SAE ini registrasi pedagang kita akan update. Kemudian kita juga untuk masalah tarif-tarif juga nanti akan tertera secara jelas di sana. Gitu Pak. Bisa ini nggak Pak, berapa yang udah ada hitungannya Pak, berapa yang masuk ternyata biasanya berapa persen keluar hilang? Oh gitu. Kalau sebenarnya range-nya untuk loss pendapatan di situ tidak terlalu besar Pak. Tapi yang akan kita prioritaskan atau kita fokusnya adalah karena ini berbarengan dengan pendataan pedagang, jadinya apa yang harusnya kita terima setelah database pedagangnya benar, itulah yang akan kita terima nantinya. Ada berapa ya Pak kira-kira? Kalau pedagang kita total 17 ribuan. 17 ribuan ya? Kalau bayar retribusinya berapa Pak? Untuk tarif sekarang itu kita rata-rata 2.700 sampai 2.900 per hari untuk jasa pelayanan harian. Per hari per orang? Per hari per pedagang. Per pedagang. Itu masuk semua Pak sekarang 2.700 atau berapa persen yang tidak masuk? Ya, untuk yang sekarang itu masuk semua Pak. Baik. Masuk semua. Nah, tapi untuk pendataan pedagang itu yang kita yang miss ya. Oh, jadi ada yang belum masuk hitung ya? Iya gitu, karena yang kita mau progres awalnya adalah dari pendataan pedagangnya dulu. Berapa persen kira-kira Pak yang tidak ada? Kita itu untuk masalah data pedagang itu Pak, jadi selain dari kewajiban pedagang yang mungkin naik turun Pak ya, nah kemudian banyak juga kios-kios atau ruang dagang yang difungsikan tidak pada tempatnya gitu. Jadi dia bukan dijadikan tempat pedagang secara langsung, melainkan dijadikan kayak semacam gudang atau misalkan hunian. Nah itu kan menjadikan loss pendapatan bagi kita Pak. Itu yang saya maksud kececer itu Pak. Oh gitu ya. Ada berapa ya? 50 juta atau 100 juta gitu? Kiraan potensi Pak? Lossnya sih nggak sampai segitu Pak. Berapa ya? Nggak sampai segitu. Mungkin di bawah 30 juta. Per ya, itu per hari? Per bulan. Ini termasuk yang karena tercecer itu Pak tadi? Ya, maksudnya kececer itu tadi Bu. Jadi kita kan sebenarnya pendataan pedagang itu secara manual. Ya, angka 17.000 itu diasumsikannya pedagang aktif. Jadi dengan adanya aplikasi ini, ketercecerannya data pedagang ini kita bisa kolek secara penuh gitu. Jadi kita tahu pasti bahwa ruang dagang yang ada sekarang di satu pasar adalah jumlahnya segini dan pedagang aktifnya pun jelas seperti ini. Dan kemudian untuk ruang-ruang dagang yang tidak aktif, nah itu yang akan kita lakukan proses selanjutnya seperti itu. Tidak aktif juga? Tidak masuk tapi dipakai gitu sama dia. Iya Pak, jadi misalkan begini Pak, jadi, karena ruang dagang itu bukti kepemilikannya adalah SPTB Pak. SPTB itu sendiri artinya adalah surat pemakaian tempat berjualan. Hanya saja dahulu itu prosesnya adalah pembelian. Nah, banyak pedagang yang mengira bahwa pembelian ini adalah pembelian ruang dagangnya. Padahal yang dimaksud dengan pembelian adalah pembelian hak pakainya. Nah, hak pakainya sendiri kan ini berlangsung 20 sampai 25 tahunan. Apartemen ya? Ya, sebenarnya itu. Karena kan kita nggak boleh beli barang negara Pak. Berarti jumlah pedagang nanti kalau misalkan kita sudah melalui data ini
elektronik mungkin berarti bisa ada penambahan mungkin ya? Bisa jadi ya. Sudah diperkirakan belum Pak mungkin? Justru berapa proyeksinya itu mesti kita pastikan setelah nanti aplikasi ini dijalankan. Ini mekanisme nanti penggunaan aplikasinya seperti apa sih? Apakah pedagang yang daftar atau kita yang lebih memainkan gitu? Betul. Nah, untuk tahap awal kami menyediakan aplikasi ini di aplikasi store. Bisa diunduh di Google Play Store ya. Kemudian nanti pedagang diminta untuk mengisi nama, nomor KTP, kemudian identifikasi ruang dagang yang dia miliki. Nah, sekiranya nanti ada aplikan yang mengisikan ruang dagang yang sama, itu secara sistem nanti akan menjadi notifikasi tersendiri bagi kami, sehingga nanti akan mengklarifikasi kepada ruang dagang bersangkutan ini sebenarnya status kebaikan seperti apa dibandingkan dengan data yang kami punya gitu. Berarti yang mengisi aplikasi itu bukan pedagang kan? Pedagang bisa. Pedagang, tapi kan nggak semua pedagang melek gitu ya? Betul, makanya ini memang diperlukan sosialisasi. Nanti kami pun akan dampingi untuk memastikan bahwa aplikasi ini bisa terpakai oleh seluruh pedagang. Karena ini memang sangat diperlukan. Nah, nanti cara pembayaran distribusi kan sekarang manual banyak yang lost, Iya. banyak yang di setor. Kalau nanti sudah aplikasi buat cara pembayarannya gimana? Nah, pembayarannya bisa seperti ini. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa bank juga untuk melihat potensi kemitraan kita bisa sejauh mana. Bisa jadi nanti proses kerjasamanya atau bentuk kerjasamanya, misalkan pedagang memberikan satu deposit di satu bank tertentu. Nah, dari hasil deposit itu dengan cara sistem tapping, automatically dia bisa terdebit apa yang didepositkan gitu. Tapping 1 hari, kemudian di hari kedua seperti itu. Nanti deposit tersebut harus diisi lagi di jangka waktu berikutnya, entah itu misalkan per 2 minggu atau per bulan. Berarti 2.900 gimana? Itu tuh per meter atau per hari sih? Gimana? Per meter persegi atau per hari? Kalau untuk nilai tadi 2.700 itu per hari. Ya, tapi terdiri dari 3 pelayanan. Ada hariannya, ada kebersihannya, ada ketertiban. Bayangkan sekarang. Murah ya? Murah banget itu. Jadi PD Pasar ini belum pernah melakukan kenaikan tarif dari 2008. Kalau dibandingkan dengan inflasi yang terjadi, range-nya kan antara 10-15% ya per tahun. Sebenarnya PD Pasar survive itu antara iya dan tidak gitu sekarang. Tapi alhamdulillah PD Pasar itu termasuk BUMD yang secara permodalan tidak diinjek terus-terusan gitu. Pak, ngomong kalau misalnya saya pedagang terus saya tidak mengaplikasi itu, Iya. ada sanksi atau enggak? Yang pertama, yang kedua, kira-kira kapan targetnya Bu? Untuk mengenai masalah sanksi, memang kami sedang gojlok di internal seperti apa. Yang pasti kami akan melakukan pendekatan secara personal untuk memasukkan pengertian tersebut, karena memang ini perlu untuk kesinambungan keberlangsungan PD Pasar dan para pedagang pada khususnya. Nah, untuk rencana launchingnya kita targetkan kita bisa launching di awal tahun 2017. Itu gratis ya Pak unduhnya? Gimana? Diunduhnya gratis aja Pak. Pak, pertimbangan harus pedagang yang mendaftar, Iya. tidak kemudian kita yang memasukkan, menginput data itu apa sih Pak? Kita pengen tahu antara real data dengan real yang ada di lapangan. Kalau sekarang kita meminta para pedagang untuk mengisi langsung, itu pertama save time, karena memang nanti inputnya kan dilakukan secara serempak. Tinggal nanti kami akan memverifikasi atas hal-hal yang mungkin teridentifikasi ada double pengakuan atau misalkan ada salah input dan segala macam. Itu nanti kami hanya akan melakukan verifikasi atas pendanaan. Itu lumayan save time Bu. Ini karena keterbatasan SDM juga mungkin. Sebenarnya dengan cara kita mencoba mengalihkan ini kepada aplikasi, salah satunya untuk mengaktifkan SDM seperti itu. Karena nggak untung ya Pak. Gitu. Kalau sejauh ini berarti kan sudah bisa diunduh.
Sudah ada yang udah belum? Sekarang masih versi beta, Oh, masih versi trial. Makanya nanti kita akan coba progres untuk ini bisa kita targetkan launch di 2017. Hmm. Kalau jadi launch ini yang pertama di Indonesia apa enggak? Sepertinya ya. Jadi baru data ya Pak ya, baru data pedagang, belum secara online untuk pembayaran. Nah, makanya kami harapkan, karena begini, kami pun sebenarnya sekarang sedang paralel untuk berusaha menaikkan tarif pelayanan ke Denpasar atau retribusi itu. Hanya saja ini masih memerlukan waktu. Jadi untuk kami mencoba jalan paralel Bu ya, maksudnya satu progres kalau misalkan kita memang sudah ready, kenapa enggak kita lakukan itu lebih dulu. Jadi target kita memang untuk sekarang ini kita akan rapikan dulu pendataan pedagang. Nanti sambil berjalan paralel tadi, mudah-mudahan kan pengajuan tarif itu nggak mudah. Harus ada persetujuan dewan, kemudian persetujuan wali kota juga. Jadi kalau sekiranya nanti terlihat dari konsistensi dari si aplikasi tersebut, kita bisa aplikasikan secara pedagang, nanti kita tinggal tambah itemnya saja. Pak, tapi paling tidak melalui aplikasi ini bisa nanti karena tadi kalau ada uang yang tercecer gitu Iya. katakanlah seperti itu nanti bisa meminimalisir itu nggak dengan aplikasi ini pendataan Iya, pedagang? jadi yang tadi saya maksud tercecer itu adalah pendapatan yang kita tidak bisa collect. Kan banyak faktornya. Yang kita majorkan adalah mengenai pendataan pedagang yang kita memang harus kita akui juga ya, bahwa data yang ada di lapangan itu berbeda dengan data yang ada di pusat. Nah, itu yang akan kita sinkronkan dulu. Nanti kalau misalkan inputannya yang kita dapat dari pedagang, kita dapat A, apakah A ini sama nggak dengan apa yang ada di pusat gitu. Nah, kalau misalkan A berarti istilah tercecer ini kita memang sudah bisa judge bahwa ini sudah tidak ada lagi nih missing pendapatan. Seharusnya adalah dapat sekian. Nantinya kalau memang masih terjadi, berarti ada hal-hal lain yang di luar faktor tadi. Gitu. Pungli misalkan ya. Ya itu sangat kita hindarin itu, apalagi sekarang. Oh ya, sebagai ini mungkin pengetahuan direksi, karena memang alhamdulillah lah, meskipun mereka masih kalau hitungan waktu masih baru ya, masih dilatihkan per Agustus, tapi mereka sangat cepat tanggap mengenai masalah pungli ini. Sudah kami dari PD Pasar sudah melakukan edaran secara internal untuk memberitahukan dan menghimbau kepada seluruh elemen yang terkait di PD Pasar untuk tidak melakukan hal tersebut. BTW yang 2.700 sampai 2.900 tadi ya? Ya. Itu tuh bedanya apa ya Pak? Kenapa 27, kenapa 29? Jadi gini, kalau untuk perhitungan tarif retribusi PD Pasar ini lumayan banyak faktornya gitu Mbak. Misalkan kita bicara tentang kelas pasar. Kelas pasar ini, pasar sendiri dari 40 aset pasar maaf. Itu dikategorikan menjadi 3, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu dinilai berdasarkan lokasi, apakah dia ada di jalan utama atau jalan sub utama, kemudian juga dinilai dari jumlah pedagang. Nah, terakhir dinilai juga dari letak uang dagangnya. Jadi akan berbeda kalau ada yang di sudutnya sudut pinggir luar dengan sudut tengah-tengah. Nah, itu akan berbeda. Nah, jadi dari faktor tersebut dikalikan dengan nilai dasarnya, itu akan menjadi ada ranging, ada kisaran. Berarti ada 2.800 ada? Bisa jadi ada, Jadi ya? bisa jadi. Bahkan ini ada koma-komanya Pak. Oh, gitu ya? Iya. Ada koma-komanya. Bisa dilihat kan kalau untuk yang tarif ini kita masih pakai perwal tahun 2008. Iya. Tarif. Tarif. Iya. Perwal 2008 nomor 117. Pak, sebenarnya kalau permasalahan
pengelolaan pasar di kota Bandung itu Pak, Iya. ada bedanya sih Pak dengan daerah lain itu kalau di Bandung? Kalau di Bandung kan banyak pasarnya itu dekat jalan besar, Iya. dekat perumahan. Iya. Itu menjadi sesuatu yang unik atau Iya. mungkin itu biasa aja sih? Kalau saya melihat justru begini Pak, aktivitas berdagang di kota Bandung ini luar biasa. Jadi pergerakan perekonomian di kota Bandung ini sangat menggeliat, bahkan dalam tanda kutip tidak terganggu dengan pertumbuhan ekonomi di kota-kota lain yang mungkin bisa jadi down ya. Oke. Nah, saya lihat ini adalah satu potensi. Oke. Kami menerima beberapa kunjungan dari pasar-pasar lain di luar kota Bandung. Itu mereka cerita, Pak, pasar kami itu sepi loh. Bahkan untuk membuat para pedagang bisa berjualan dari jam ini misalkan sampai jam ini itu susah sekali gitu. Tapi kok kalau pasar di kota Bandung itu ramai banget katanya. Itu gimana Pak? Ya memang sebenarnya kami pun dalam tanda kutip pergerakan ekonomi ini kan nggak bisa diarahkan hanya dari kami saja. Itu kan justru timbul dari demand-nya masyarakat kota Bandung. Jadi bisa jadi sekarang ada timbul transaksi berdagang di satu posisi, kemudian di posisi yang lain di mana aja kita senang kita bisa berdagang. Nah, PD Pasar pada masalah ini memposisikan bahwa kami adalah penyedia ruang dagang. Sebagai bagian dari Satgasus, kami akan mendukung program-program Satgasus untuk masalah penataan dalam hal ini berkaitan dengan masalah perdagangan lah kalau kami boleh bilang. Jadi kalau misalkan pemerintah kota mempunyai program mengenai masalah penataan, kami akan mendukung karena kami notabene merupakan penyedia ruang dagang. Gitu. Oke Pak, kalau misalnya sekarang kan menurut saya nih Pak pribadi nih yang Iya. paling bagus menurut saya Cihapit nih Pak. Betul. Gitu ya. Kira-kira, tapi kan kalau misalnya untuk pasar Ciorgelis untuk menjadi Cihapit juga kayaknya sayang ya, terlalu sama. Kira-kira ada nggak sih Pak peningkatan lain berdasarkan ciri khas pasarnya, rencananya ke depan berbeda sudah dipetakan Betul. seperti apa? Pasar-pasar di kota Bandung ini sebenarnya punya kekhasan masing-masing apa ya? Kalau Bapak cari bahan-bahan buat bakso, lari ke sananya. Kalau cari bahan-bahan buat oleh-oleh Bandung, lari ke Kosambi gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya kekhasan dari tiap-tiap pasar ini sendiri, kami berusaha mengeksplor itu sedemikian rupa. Cihapit ini merupakan pasar yang penuh dengan memori, kenangan-kenangan dari orang-orang yang sekarang mungkin sudah jadi orang dalam tanda kutip. Nah, alhamdulillahnya itu disupport. Kami juga sangat mengapresiasi sekali kepada banyaknya komunitas-komunitas yang berpartisipasi ikut meramaikan pasar. Sekarang kalau lihat di Cihapit kan mural-mural ada di mana-mana ya. Kemudian kayak semacam pagelaran seni dalam tanda kutip itu ada. Nah, itu tujuannya adalah untuk meramaikan pasar. Nah, untuk pasar-pasar yang lain kami berkomitmen bahwa atas apa yang telah terbentuk di pasar tersebut, kami akan berusaha meningkatkan itu dengan menggandeng komunitas-komunitas kita. Ciorgelis kan di sekitarnya itu kaos ya. Nah, dengan adanya rencana pemerintah kota untuk melebarkan jalan itu, kemungkinan nanti kan komunitas kaos yang ada di sana itu bisa kena imbas lah dalam tanda kutip. Nah, kami pun prepare nanti untuk masalah Ciorgelis, insya Allah kami akan berusaha mengakomodir. Satu lagi Pak, atau pasar lain kira-kira apa Pak yang akan seperti Ciorgelis dengan kaosnya? Pasar Ya. lain apa kira-kira? Ada lagi?
Kalau Jatayu ya, Oke. Jatayu kan kemarin Pak Wali sudah jalan-jalan lah ke sana Pak ya. Nah Jatayu kan kita tahu itu spare part otomotif itu sama spare part apa namanya ya mekanik lah Pak ya, mekanis yang lain. Banyak orang nyari ke sana. Nah itu pun nanti kita akan coba apa namanya mengeksplor sedemikian rupa, bahkan mungkin kita juga akan mulai mencari mitra-mitra yang mau untuk berinvestasi di sana Pak. Seperti itu. Pak, kalau total retribusi per bulan berapa sih Pak? Total retribusi per bulan? Oh ya, saya mesti cek data dulu mungkin ya, karena ada di sub-bidang yang lain. Kalau yang kenaikan tarif perkembangannya gimana Pak di internal pasar sendiri? Rencana kenaikan tarif ini sebenarnya akan sangat berdampak besar bagi apa namanya pengelolaan perpasaran, karena pada perencanaan yang kami buat melihat dari perkembangannya dari tahun 2008 sampai sekarang masih belum naik, kami tetap tidak apa namanya tidak akan melakukan ini secara jor-joran. Kami mengupayakan ini naik 100%. Ini naik 100%. Karena sebenarnya sih harusnya lebih dari situ, tapi untuk melihat batas kewajaran dan kemudian apa namanya efek kepada para pedagang, kami pun tidak akan langsung menaikkan ini sesuai dengan apa namanya standar yang kami perlukan untuk menggerakkan satu pusat perbelanjaan, karena kan pengertian itu, nah itu yang merupakan bagian dari sosialisasi. Penolakan lebih dari siapa Pak? Kalau dari pedagang sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi kan kita tahu bahwa pemerhati pasar itu banyak, jadi dan kami Premanan ya? itu sudah merupakan komunitas pasar. tapi intinya kami akan menggandeng semua elemen yang ada di pasar untuk menjadikan pasar ini kondusif seperti itu. Cukup mungkin cukup ya. Closing aja Pak, tutup. Oke. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada PD Pasar. Semoga apa yang saya sampaikan mewakili PD Pasar bisa dijadikan satu bagian dari pemberitaan atau sosialisasi yang dilakukan oleh PD Pasar selama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.